Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Afifuddin. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan PowerPoint yang berjudul Aspek Pasar. Pendahuluan. Di masa lalu sebelum ilmu pemasaran berkembang dan dikenal secara luas seperti sekarang ini, setiap perusahaan berusaha untuk terlebih dahulu berproduksi sebanyak-banyaknya, baru kemudian berusaha menjualnya kembali. Perusahaan tidak peduli dengan kondisi permintaan yang ada, sehingga banyak di antara produsen mengalami kegagalan dan bahkan terus merugi. Sekarang banyak produsen yang terlebih dahulu melakukan riset pasar dengan berbagai cara. Misalnya dengan melakukan tes pasar melalui pemasangan iklan seolah-olah barangnya sudah ada. Rumusan masalah. Adapun masalah yang diangkat adalah sebagai berikut. Yang pertama, apa saja tujuan perusahaan dalam pemasaran. Yang kedua, apa pengertian pasar dan pemasaran. Yang ketiga, bagaimana segmentasi pasar, pasar sasaran dan posisi pasar. Yang keempat, bagaimana strategi bauran pemasaran atau marketing mix. Yang kelima, bagaimana pemasaran di masa yang akan datang. Yang keenam, bagaimana cara mengestimasi pasar. Tujuan perusahaan dalam pemasaran. Secara khusus dalam aspek pasar dan pemasaran, tujuan perusahaan baik perusahaan dagang maupun jasa untuk memproduksi atau memasarkan produknya dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, ada meningkatkan penjualan dan laba dengan meningkatkan omset penjualan. Yang kedua, ada menguasai pasar yang ada dengan cara memperbesar market share-nya untuk wilayah-wilayah tertentu. Yang ketiga, mengurangi pesaing menciptakan produk sejenis dengan mutu yang sama tetapi harga lebih rendah dari produk utama, merupakan cara untuk mengurangi saingan dan antisipasi terhadap kemungkinan persaingan baru yang akan masuk ke dalam industri tersebut. Yang keempat, menaikkan prestij produk tertentu di pasaran dalam produk tertentu, terutama untuk produk kelas tinggi. Yang kelima, memenuhi pihak-pihak tertentu. Tujuan ini biasanya lebih diarahkan untuk memenuhi pihak-pihak tertentu dengan jumlah yang biasanya terbatas, misalnya permintaan pemerintah atau lembaga tertentu. Pasar dan pemasaran. Pengertian pasar secara sederhana dapat diartikan sebagai tempat tertentu para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Pengertian ini mengandung arti pasar memiliki tempat atau lokasi tertentu. Pasar juga dapat diartikan sebagai mekanisme yang terjadi antara pembeli dan penjual atau tempat pertemuan antara kekuatan permintaan dan penawaran. Permintaan adalah jumlah barang yang diminta konsumen pada berbagai tingkat harga pada suatu waktu tertentu. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi permintaan suatu barang atau jasa antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ada harga barang itu sendiri. Yang kedua, ada harga barang lain yang memiliki hubungan dengan barang itu sendiri, misalnya barang pengganti atau substitusi. Yang ketiga, ada pendapatan. Yang keempat, ada selera. Yang kelima, ada jumlah penduduk. Dan yang keenam, ada faktor khusus atau akses. Segmentasi pasar, pasar sasaran dan posisi pasar. Yang pertama, segmentasi pasar atau market segmentation. Yang dimaksud dengan segmentasi pasar dapat diartikan sebagai suatu kegiatan membagi pasar menjadi beberapa kelompok pembeli yang berbeda yang mungkin memerlukan produk atau tujuan marketing mix yang berbeda pula. Dalam melakukan segmentasi pasar itu sendiri, terdapat beberapa variabel yang harus diperhatikan agar segmentasi yang telah dilakukan tepat sasaran. Variabel untuk melakukan segmentasi terdiri dari segmentasi pasar konsumen dan segmentasi pasar industrial. Variabel utama untuk melakukan segmentasi menurut Kotler yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada segmentasi berdasarkan geografis. Yang kedua, ada segmentasi berdasarkan demografis. Yang ketiga, ada segmentasi berdasarkan psikografis. Yang keempat, ada segmentasi berdasarkan perilaku.
Yang kedua ada pasar sasaran. Secara umum pengedia menetapkan pasar sasaran adalah mengevaluasi keaktifan setiap segmen, kemudian memilih salah satu dari segmen pasar atau lebih untuk dilayani. Kegiatan menetapkan pasar pada dasarnya mencakup hal-hal sebagai berikut. Evaluasi segmen pasar. Yang pertama ada ukuran dan pertumbuhan segmen. Yang kedua ada struktura segmen yang menarik dilihat dari segi profitabilitas. Yang ketiga ada sasaran dan sumber daya perusahaan. B. Memiliki segmen, iaitu menentukan satu atau lebih segmen yang memiliki nilai tinggi bagi perusahaan. Menentukan segmen mana dan beberapa banyak yang dapat dilayani. Yang pertama ada pemasaran serba sama, yang kedua ada pemasaran serba aneka, yang ketiga ada pemasaran terpadu. Yang ketiga ada posisi pasar, menentukan posisi yang kompetitif untuk produk atas suatu pasar. Tujuan menetapkan posisi pasar adalah untuk membangun dan mengkomunikasikan keunggulan bersaing produk yang dihasilkan ke dalam benak konsumen. Nah, selanjutnya ada strategi bauran pemasaran atau marketing mix. Yang dimaksud dengan marketing mix adalah kombinasi dari elemen-elemen pemasaran untuk bisa mengonversi calon konsumen secara lebih efektif dan tepat sasaran. Tujuan menggunakan strategi marketing mix adalah untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Dengan berfokus pada elemen 4P dalam pemasaran, pelaku bisnis juga dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen yang lebih baik. Misalnya, perusahaan dapat mengembangkan produk berkualitas tinggi dengan harga yang bersaing, lalu mempromosikan produk tersebut dengan cara yang menarik dan efektif, serta mendistribusikannya melalui saluran yang tepat. Selanjutnya ada strategi bauran pemasaran marketing mix. Yang pertama, strategi produk. Produk dapat berupa barang atau benda wujud dan jasa atau tidak terwujud. Strategi produk yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengembangkan suatu produk diantaranya adalah sebagai berikut. A. Menentukan logo dan moto. B. Menciptakan merek. C. Menciptakan kemasan. Dan D. Keputusan label. Yang kedua, strategi harga. Penentuan harga menjadi sangat penting untuk diperhatikan, mengingat harga merupakan salah satu penyebab laku tidaknya produk yang ditawarkan. Yang ketiga ada strategi lokasi dan distribusi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan dan penentuan lokasi antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada dekat dengan kawasan industri, yang kedua dekat dengan lokasi perkantoran, yang ketiga dekat dengan lokasi pasar, yang keempat dekat dengan pusat pemerintahan, yang kelima dekat dengan lokasi perumahan atau masyarakat, yang keenam mempertimbangkan jumlah pesaing yang ada di suatu lokasi. Yang ketujuh sarana dan prasarana. Nah, dan selanjutnya nomor 4 strategi promosi. Dalam kegiatan ini perusahaan berusaha untuk mempromosikan seluruh produk atau jasa yang dimilikinya, baik langsung maupun tidak langsung. Empat macam sarana promosi itu adalah sebagai berikut. A. Periklanan atau advertising. Yang kedua, B. Promosi penjualan atau sales promotion. C. Publisitas atau publicity. Dan D. Penjual pribadi atau personal selling. Pemasaran di masa yang akan datang. Peramalan merupakan pengetahuan dan seni untuk memperkirakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang pada saat sekarang. Hal ini perlu dilakukan mengingat di masa yang akan datang penuh dengan ketidakpastian. Peramalan permintaan di masa yang akan datang dapat dilakukan dengan cara berikut ini. Yang pertama, survei niat pembeli. Yang kedua, gabungan pendapat tenaga penjual.
Yang ketiga, pendapat ahli. Yang keempat, metode tes pasar, analisis deret waktu. Dan yang kelima, analisis permintaan secara statistik. 1. Langkah-langkah peramalan. Yang pertama, mengumpulkan data. Yang kedua, mengolah data. Yang ketiga, menentukan metode peramalan. Yang keempat, memproyeksi data. Dan yang kelima, mengambil keputusan. 2 jenis-jenis metode peramalan. Yang pertama ada deret waktu atau time series. Analisis time series merupakan hubungan antara variabel yang dicari dengan variabel yang mempengaruhi, yang dikaitkan dengan waktu, seperti mingguan, bulan, triwulan, caturwulan, semester atau tahun. Dalam analisis time series ini yang menjadi variabel adalah waktu. Jenis peramalan ini terdiri dari metode-metode sebagai berikut. Yang pertama, metode Smarting. Yang kedua ada metode Boy, Jenkins. Yang ketiga ada metode proyeksi, trend dan dengan regresi. B. Sebab akibat atau causal method. Metode peramalan yang didasarkan kepada hubungan antara variabel yang diperkirakan dengan variabel lain mempengaruhi tetapi bukan waktu. Jenis peramalan ini terdiri dari metode-metode sebagai berikut. Yang pertama ada metode regresi dan kolerasi. Yang kedua ada metode input dan output. Yang ketiga ada metode ekonometri. Cara mengestimasi pasar. Agar dapat mengetahui besarnya pasar nyata, potensi dasar dan total pasar dalam suatu wilayah, perlu dilakukan penelitian terlebih dahulu. Penelitian dilakukan untuk memperoleh data, baik dengan metode yang relevan seperti melalui survei, kuesioner atau dengan mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber. Pertumbuhan penduduk dan transportasi masyarakat juga menjadi pertimbangan. Misalnya kehadiran perumahan atau perkantoran di suatu lokasi sangat menunjang. Demikian juga adanya penambahan jalur transportasi serta meningkatkan pendapatan masyarakat juga harus menjadi pertimbangan lebih lanjut. Kesimpulannya, perusahaan dalam aspek pasar dan pemasaran memiliki tujuan yang beragam. Pertama, mereka berupaya meningkatkan penjualan dan laba dengan meningkatkan omset penjualan sesuai dengan target yang telah diterapkan. Selain itu, mereka juga ingin menguasai pasar dengan memperbesar market share-nya atau wilayah-wilayah tertentu. Strategi untuk mencapai tujuan ini meliputi mengurangi pesaing dengan menciptakan produk sejenis dengan suatu yang sama tapi harga lebih rendah. Pasar dan pemasaran memiliki hubungan yang erat, di mana setiap kegiatan pasar diikuti oleh kegiatan pemasaran. Pasar diartikan sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi yang dapat melibatkan pertemuan langsung atau melalui sarana elektronik. Faktor-faktor seperti harga, pendapatan, selera dan jumlah penduduk mempengaruhi permintaan dan penawaran suatu barang atau jasa di pasar. Pasar memiliki struktur yang beragam, mulai dari persaingan sempurna hingga monopoli, yang mempengaruhi perilaku perusahaan dalam menentukan harga dan strategi pemasaran mereka. Pemasaran sendiri adalah upaya untuk pertukaran produk dan nilai dengan pihak lain, dengan berfokus pada kebutuhan dan keinginan konsumen dalam berbagai segmen pasar. Coba sekian presentasi dari saya. Kalau ada yang kurang atau kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.